Masyarakat Sumut kirim karangan bunga ke kantor PUPR Sumut. Selain berterima kasih karena korupsi diungkap, mereka juga mungkin sudah muak diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan. Kini bola panas ada di KPK. Beranikah dia panggil Bobi dan tetapkan tersangka menantu Presiden Jokowi tersebut? Meski praktisi hukum narasikan harus dipanggil, tetapi banyak yang juga pesimis karena KPK ada di bawah kendali Mulyono. KPK tidak akan berani tangkap keluarga Mulyono. KPK masih takut sama Mul. Tangkap semua maling yang terlibat tanpa pandang bulu. Pakai tanpa ya, revolusi. Saat rakyat bangkit bela bangsa, tenang aja nak Bobi. Semua komisioner KPK dibawa ketek mertua Anda. Nanti keterlibatan akan diarsipkan seperti kasus gratifikasi kasus Kaisang dan Gibran yang dilaporkan Ubed. Dan ini harus dibongkar ya, karena ini tantangannya bagi pemerintah, karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda petik anak mantan presiden ya harus. Tetapi kalau Bobi Nasution dipanggil oleh KPK, saya rasa sih sangat tidak mungkin sekali ya. Saya sangat pesimis sekali kalau Bobi Nasution ikut dipanggil ya. Apalagi juga dari pemberitaan KPK selidiki aliran 2 miliar Bobi Nasution bisa dipanggil terkait korupsi proyek Jalan Sumut. Apalagi juga alirannya 2 miliar ya. Jadi sangat sulit sekali lah. 1000 meter yakin Bobi terlibat. Pertama hadir, sudah diprediksi Bobi tidak akan tersangkut, cukup yang lain jadi tumbal. Sebelum OTT di PUPR Sumut, ada pergeseran orang di KPK oleh Listio, indikasi Bobi di save KPK. Penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa, penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa. 2 minggu ini jika KPK tak kunjung memeriksa Bobi, maka ia tak segan untuk menggugat pra-peradilan. Kalau KPK tidak memanggil Bobi, maka KPK akan saya gugat pra-peradilan dalam jangka waktu segera, maksimal 2 minggu lagi. Maki akan gugat pra-peradilan jika dalam 2 minggu Bobi tak diperiksa soal korupsi proyek Jalan Sumut. KPK maksud Anda seperti itu? Ya bisa jadi akan dipanggil karena dia adalah kepala daerah. Tidak mungkin tidak dipanggil, pasti saya katakan dipanggil ya. Oke. Kalau KPK tidak memanggil Bobi, akan saya gugat pra-peradilan. Itu aja sederhana. Nah, kalau pengalaman saya ketika menangani berbagai macam kasus OTT saat di KPK, biasanya itu udah satu paket. Ketika kepala daerah kena, pasti kepala dinas PU kena. Yang ini adalah bahkan gubernur mengatakan orang yang dibawa dari balai kota ke gubernuran itu bukan hanya ini, ada beberapa. Ini kan ya contoh nggak bagus ya. Karena ternyata menempatkan orang-orang di provinsi itu bukan karena kompetensi, tapi kedekatan. Potensi itu sih. Ya. Memangnya berani sama keluarga raja. Contoh Pertamina Timah dan lain-lain yang bertriliun-triliun saja hilang, toh jelas terlihat rakyat. Waktu Bobi Nasution bisa akan terkena OTT, bisa saja karena pastinya ini adalah shock terapi lah untuk Bobi Nasution, dan Bobi Nasution pastinya akan berhati-hati terkait apa yang sudah dilakukan oleh KPK, yaitu OTT orang dekat Bobi Nasution. Ini menurut saya sudah sangat keren sekali ya, langkah sangat keren sekali. Karena saat ini OTT-nya itu sudah terjadi kepada orang dekat dari menantu Pak Jokowi. Wah, bisa saja loh untuk selang waktu berikutnya, 1 tahun berikutnya, atau 2 tahun berikutnya ketika pengaruh dari Pak Jokowi itu sudah luntur, sudah tidak ada, bisa saja giliran yaitu keluarga Pak Jokowi yang sekiranya melakukan kerugian-kerugian negara pastinya juga akan diselidiki oleh KPK atau KPK mana berani menantu si Joko, kakak iparnya Wapres. KPK takut dipecat oleh Wapres. Kita sudah senang ya, saya senang sekali lihat banyak karangan bunga. Saya sampai jualan sampai ada ini.
Ada berapa banyak papan bunga di dekat sini? Cuma sini, cuma gue yang rasain tadi. Riwayatnya nggak tahu. Nah, kakak biasa jualan sini? Iya, di sini biasanya kak sama ayah. Sebelumnya belum ada ya kak papan? Belum. Baru tadi nampak. Kadis PUPR Sumut ditangkap warga Medan kirim karangan bunga. Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumatera Utara atau Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disambut positif oleh warga Medan. Sejumlah warga menunjukkan dukungan mereka dengan memasang karangan bunga di sejumlah titik strategis kota pada hari Senin. Karangan bunga bertulisan ucapan terima kasih kepada KPK itu terpasang di depan Taman Candika Jalan Karya Wisata, sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang dan kawasan Ring Road, Jalan Ngumban Surbakti. Beberapa diantaranya membawa pesan seperti terima kasih KPK atas penangkapan Kadis PUPR Topan Ginting yang dikirim atas nama Stadion Teladan di Lapangan Merdeka, korban galian drainase dan warga yang terzalimi. Pemerhati Sosial Sumatera Utara Apyadi Siregar menilai fenomena karangan bunga itu sebagai bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat terhadap Topan Ginting dan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Mantan Kepala Ombudsman Sumut periode 2014 hingga 2024 ini juga menyebut penangkapan Topan sebagai sinyal peringatan terhadap Gubernur Sumut, Bobi Nasution yang belum genap 6 bulan menjabat. Menurut Apyadi, gelombang dukungan masyarakat terhadap KPK menunjukkan bahwa publik mulai kembali menaruh harapan besar kepada penegakan hukum yang bersih dan tanpa pandang bulu.